Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, azan ya Allah wa iyyakum. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada sore hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslimah, diantaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. InsyaAllah ta'ala pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah ta'ala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita sudah memasuki Al-Hadith Al-Thani wal-Ishrun. Kita sudah memasuki hadis yang ke-22 ya. Yang mana temanya pada malam hari ini insyaallah adalah jalan menuju surga. Taib, hadis ini tentu saja datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah salah seorang sahabat ya, sahabat senior ya. Yang mana beliau adalah merupakan salah seorang sahabat yang tentu saja kita tahu bahwa beliau banyak jasanya dalam Islam. Taib, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitu al-maktubat?" Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitu al-maktubat? Apabila saya telah melaksanakan menunaikan salat-salat yang telah diwajibkan, salat-salat fardu, salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, dan demikian pula aku menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtu al harama, dan aku mengharamkan yang haram.
Walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Kata laki-laki ini kepada Rasulullah SAW, dan aku tidak melebihkan ya ala dzalik selain daripada yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, ya adkhulul jannah. Apakah saya bisa masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, tentu saja engkau bisa masuk surga dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah engkau sebutkan, ya yang telah engkau sebutkan tadi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak panjang, ya hadis ini tidak panjang. Hadis ini hanya terdiri dari beberapa kalimat, ya. Jadi seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan kita sebutkan siapa laki-laki ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku sudah melaksanakan, aku hanya menunaikan ya salat 5 waktu saja atau salat yang telah diwajibkan saja. Wasumtu Ramadhana, dan aku hanya berpuasa, ya puasa wajib saja, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Aku tidak mengerjakan lebih daripada itu, lebih daripada kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan tadi. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, tentu saja engkau bisa masuk surga. Taib, seperti biasa sebelumnya mari kita lihat dulu tarjamatur rawi. Kita lihat dulu biografi singkat dari perawi hadis ini, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia adalah Abu Abdillah, ya kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Wakila Abu Abdirrahman, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kunyah beliau itu adalah Abu Abdirrahman, ya. Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari as-Salami. Ini nama lengkap daripada sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wa ummuhu hiya Nusaybah bintu Uqbah bin Adi. Nama ibunya adalah Nusaybah binti Uqbah bin Adi. Kemudian beliau adalah kana min akabiris sahabati. Beliau adalah salah seorang sahabat senior, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Yang luar biasa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, jadi beliau itu pernah mengadakan safar, ya, mengadakan safar dari Madinah menuju ke negeri Syam. Kita tahu ya, perjalanan normal dari Madinah ke negeri Syam itu sekitar 1 bulan. Dengan mempergunakan kendaraan terbaik pada saat itu seperti onta gitu ya. Itu perjalanan dari Madinah ke negeri Syam itu sekitar 1 bulan. 1 bulan ke sana, 1 bulan ya dari Syam ke Madinah, berarti 2 bulan bolak-balik. Nah, Jabir radhiyallahu taala anhu ketika hendak safar itu, apa yang menyebabkan beliau safar? Beliau mendengarkan sebuah hadis. Ya, beliau mendengarkan sebuah hadis yang mana hadis itu ya beliau dengarkan bahwa yang mendengarkan hadis itu langsung dari Rasulullah SAW, sahabat junior bernama Abdullah bin Unais yang ada di negeri Syam, yang tinggalnya di negeri Syam. Jadi Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala sahabat junior. Akan tetapi beliau yang mendengarkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau membeli onta terbaik pada saat itu. Ya, beliau membeli onta terbaik pada saat itu. Lalu kemudian dengan onta tersebut beliau mengadakan safar dari Madinah menuju ke negeri Syam. 1 bulan perjalanan. Dalam rangka apa? Hanya untuk make sure saja. Hanya untuk memastikan saja, mendengarkan langsung dari Abdullah ya bin Unais bahwa betul ini hadis dari Rasulullah SAW. Karena beliau nggak mau beliau meninggal dunia sementara beliau belum mendengarkan langsung dari Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Ya, maka yang terjadi beliau berangkat hanya untuk 1 hadis, ya, hanya untuk mendengarkan 1 hadis. Beliau rela melakukan perjalanan 1 bulan lamanya. Berarti kalau bolak-balik 2 bulan perjalanan, hanya untuk memastikan, ya, hanya untuk make sure bahwa hadis ini betul datang dari Rasulullah SAW. Dan yang mendengarkan meriwayatkan ada di negeri Syam, namanya Jabir bin Unais, sahabat junior lagi, ya. Dan
Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat senior. Maka berjalanlah beliau. Sesampainya di negeri Syam, ya, dan ketemu dengan rumahnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu dengan pembantunya. Kemudian beliau mengatakan kepada pembantunya, tolong kasih tahu ya Abdullah bin Unais bahwa Jabir dari kota Madinah datang hendak menemui beliau. Maka Abdullah bin Unais ya tidak asing lagi mendengarkan nama ini, Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian beliau berkata, ya Abdullah bin Unais berkata kepada pembantunya, Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata pembantu tersebut, ya begitulah katanya. Lalu kemudian beliau pun menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, sahabat senior. Lalu kemudian setelah keduanya melepaskan rindu, melepaskan kangen karena sudah lama tidak bertemu, ya, akhirnya beliau mengutarakan maksud kedatangannya. Jadi maksud kedatangan saya kemari hanya untuk memastikan apakah betul hadis ini antum dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tidak mau saya atau antum meninggal dunia sementara saya belum mendengarkan langsung dari Anda hadis ini. Ya, maka beliau mengatakan, membacakan hadis tersebut, beliau mengatakan betul sekali ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu apa yang terjadi? Beliau mengatakan hajat saya sudah selesai. Ya, sekarang saya mau balik lagi ke kota Madinah. Saya sudah bahagia, saya sudah senang sekarang. Saya sudah mendapatkan keinginan saya. Ya, saya sekarang hendak balik ke kota Madinah. Subhanallah. Ya, beliau hendak kembali ke kota Madinah hanya untuk mendengarkan satu hadis tersebut. Ya, beliau nggak pakai nginep, nggak pakai nunggu, langsung minta izin pulang. Ya, kalau kayak kita udah mumpung lagi di tempat itu, tempat rekreasi apa yang, ya, apa ada air mancur, apa ada air terjun, ya, atau ada pemandangan yang indah di situ. Kalau kayak kita seperti itu, beliau nggak langsung pulang. Ya, ini diantara keutamaannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulida sanata sadisa asyar, ya. Beliau dilahirkan pada tahun ke-16 ya qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Ya, jadi beliau dilahirkan pada tahun ke-16 sebelum hijrah. Wa syahida al-aqaba ats-tsaniyah ma abihi wa huwa sabi. Dan beliau radhiyallahu taala anhu menghadiri baiat al-aqabah yang kedua bersama dengan ayahnya, ya, Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan pada saat itu Jabir radhiyallahu taala anhu masih dalam kondisi kecil, masih bayi pada saat itu, ya, masih anak kecil pada saat itu. Qala Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, lam ashhad badran wala uhudan. Aku tidak menghadiri peperangan Badar dan aku juga tidak menghadiri perang Uhud. Ya, jadi beliau tidak menghadiri dua perang. Perang pertama dalam Islam yaitu perang Badar, ya, perang Badar Al-Kubra, kemudian yang kedua perang Uhud. Ini tidak dihadiri oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Alasannya kenapa? Kenapa beliau tidak hadir pada perang Badar dan perang Uhud? Karena mana'ani abi, karena ayahku, ya, Abdullah radhiyallahu taala anhu melarang beliau untuk menghadiri kedua perang tersebut. Ya, falamma qutila yauma Uhudin, maka tatkala Abdullah ayahnya Jabir meninggal, menemukan syahidnya pada perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Ya, sejak saat itu aku tidak pernah lagi, ya, aku selalu menghadiri peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak menghadiri hanya dua perang saja, perang Badar kemudian perang Uhud. Alasannya karena dilarang oleh ayahnya. Ayahnya melarang beliau untuk ikut kepada kedua perang ini. Tapi sepeninggal ayahnya dan ayahnya meninggal pada perang Uhud, beliau tidak pernah lagi absen kepada setiap peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ketika ayahnya menemui syahid, beliau sangat sedih sekali. Ya, jadi Jabir bin Abdullah, Jabir yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah adalah ayahnya. Ya, nah ketika Abdullah radhiyallahu taala anhu menemui syahidnya di perang Uhud, Jabir radhiyallahu taala anhu itu sangat bersedih sekali. Ya, beliau murung, beliau bersedih. Ya, lalu kemudian beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bersedih? Ya, Abdullah ayahnya Jabir itu meninggalkan 9 orang putri. Ya, dan semuanya masih kecil-kecil di bawah tanggungan ayahnya. Itulah sebabnya kenapa
ayahnya Jabir melarang Jabir radhiyallahu taala anhu untuk ikut berperang. Karena kenapa? Kalau misalnya beliau memang sudah bercita-cita untuk mendapatkan syahid, dan beliau mengatakan bahwa nanti kalau saya syahid, ya, siapa yang akan menjaga saudari-saudari kamu, saudari-saudari perempuan kamu? Ya, siapa? Nggak ada yang menjaga mereka. Kalau kedua-duanya syahid, misalnya Abdullah syahid, Jabir juga syahid, maka tidak ada yang menjaga putri-putri beliau yang berjumlah sebanyak 9 orang. Ya, nah makanya dilarang oleh ayahnya. Dan benar saja pada perang Uhud, Abdullah radhiyallahu taala anhu itu menemukan syahidnya. Maka putri-putri beliau sepeninggal beliau itu menjadi tanggungan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir ketika ayahnya meninggal. Ya, jadi Rasulullah menghibur Jabir radhiyallahu taala anhu dengan meninggalnya, dengan syahidnya Abdullah ya radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, "Ay bunayya, ala ubashiruka." Wahai anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidak aku memberikan berita gembira, kabar gembira kepadamu, tentu saja tentang ayahnya Jabir yang menemui syahidnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla ahya abaka faqala." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ayahmu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tamanna, berangan-anganlah engkau wahai hambaku." Ya, faqala, maka ayahnya Jabir, Abdullah yang menemui syahidnya itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya, antu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta uqtala marratan ukhra." Ya, ya Allah, saya hanya berangan-angan, saya hanya meminta kepada Engkau agar supaya Engkau mengembalikan ruhku ke atas dunia, lalu kemudian aku kembali dibunuh untuk kedua kalinya, lalu kembali aku menemui syahidku untuk yang kedua kalinya. Jadi subhanallah, ya, ini menandakan betapa luar biasanya ganjaran, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Ya, dia sudah lihat betapa besar keutamaan, betapa besar pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sebagai seorang syahid. Maka dia mengatakan, ketika Allah berfirman kepadanya, "Tamanna, kamu berharap, berangan-anganlah engkau." Maka dia mengatakan, "Saya hanya meminta agar supaya ruhku dikembalikan ke dunia, agar supaya saya bisa dibunuh kembali, ya, berperang kembali, lalu kemudian saya kembali dibunuh dalam peperangan tersebut." Jadi masya Allah, ya, taib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qadaitu annahum ilaiha la yarji'un." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah menetapkan, ya, aku telah menetapkan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka, ya, itu ada barzakh. Ya, ada pemisah, ada dinding pemisah antara kita dengan mereka para ruh itu. Jadi nggak mungkin kembali. Kalau orang yang mati, perhatikan, kalau orang yang mati syahid saja, ya, orang yang mati syahid saja dan ditawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berangan-angan dia minta kembali ke dunia, nggak bisa kembali karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah meninggal tidak bisa kembali lagi, maka bagaimana lagi kalau orang yang bukan mati syahid? Dan kalau sekali bersahabat Abdullah saja tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk menemui syahidnya yang kedua kalinya, maka bagaimana lagi orang selain sahabat, selain Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya? Jadi ini mustahil. Makanya antum jangan percaya kalau ada orang yang bilang itu ruhnya si fulan kembali, ya, besuk keluarganya malam Jumat, malam 40 dan seterusnya. Dia mau ngecek apakah keluarganya tahlilan apa enggak gitu, ya. Apakah begini, apakah begitu? Antum jangan percaya. Karena dalam surah Al-Mu'minun sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka itu ada barzakh, ya, sampai pada hari kemudian. Dan enggak mungkin lagi orang dari alam barzakh bisa kembali ke dunia, itu enggak mungkin lagi. Ya, taib. Dan di sini dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qadaitu annahum ilaiha la yarji'un." Aku kata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan
bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan kembali lagi ke dunia. Ya, taib. Kemudian ya, wa huwa min ashhurir ruwati. Jabir radhiyallahu taala anhu salah seorang ya perawi yang masyhur, ya, faqad rawa alfan wa khamsami'a wa arba'in hadisan. Beliau meriwayatkan 1540 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya sahabat senior, ya, salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 1540 hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hayatnya, ya, beliau radhiyallahu taala anhu mengalami kebutaan, usima bil ummi fi akhir umrihi. Di akhir hayat beliau radhiyallahu taala anhu beliau mengalami kebutaan. Wa tawaffa sana samania wa sab'in. Beliau meninggal pada tahun ke-78 Hijriah, ya. Pada tahun ke-78 Hijriah wakila sab'a wa sab'in. Ada yang mengatakan 77 Hijriah. Wa shalla alaihi Aban bin Utsman. Dan yang ketika beliau meninggal dunia, ya, beliau ikut disolatkan oleh Aban bin Utsman. Ya, wa kana amiral Madinah wa kana umruhu arba'an wa tis'ina sana. Umurnya pada saat itu adalah sekitar 94 tahun ketika beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Wa huwa akhiru man mata bil Madinati mimman syahida bai'atul aqabah, ya. Dan beliau adalah orang sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah yang menyaksikan bai'ah al-aqabah. Taib, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat manzilatul hadis. Kita lihat kedudukannya hadis ini, ya. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dijelaskan bahwa hadzal haditsu azimul mauqi. Hadis ini kedudukannya sangat besar. Hadis ini kedudukannya sangat agung. Kenapa? Wa alaihi madarul Islam li jam'ihi lahu. Karena ya, hadis ini adalah poros Islam. Ya, li jam'ihi lahu. Karena mengumpulkan perkara-perkara ya Islam pada hadis ini. Wa dzalika li anna al-af'ala imma qalbiyah aw badaniyah. Karena sesungguhnya ya al-af'al, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu terbagi dua, ya. Imma qalbiyah, apakah itu perbuatan atau amalan hati, aw badaniyah, atau perbuatan atau amalan badan, ya. Jadi amalan itu terbagi dua. Ada amalan amalan hati, kemudian ada amalan badan, ya, seperti itu. Wa kullun minhuma imma ma'dzunun fiha wa huwal halal. Dan setiap ya yang dua ini, apakah amalan hati atau amalan badan, ya, imma ma'dzunun fihi wa huwal halal. Apakah itu yang diizinkan, yaitu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aw mamnu'un minhu, atau yang terlarang darinya, wa huwal haram, yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahalla asy-syakhsu al-halala wa harrama al-harama. Maka apabila ada seseorang ya yang menghalalkan ya yang halal, wa harramal haram, dan mengharamkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ata bi jami'i wadhaifid din. Maka sungguh dia telah menjalankan ya, mendatangkan semua, mengerjakan semua fungsi agama kita ini. Wa dakhalal jannata aminan, dan kelak insyaallah dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, ya. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, hadzal hadis jami'un lil Islam. Hadis ini mengumpulkan perkara-perkara keislaman, usulan wa furu'an, baik itu usulnya ataupun furu'nya, baik itu pokoknya ataupun cabang-cabangnya. Qala Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, hadzal hadis syamula jami'i wadhaifil iman. Hadis ini mencakup seluruh fungsi daripada keimanan, ya. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, datang menemui Rasulullah SAW
Lalu kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, pertanyaannya sekarang, man huwa as-sa'il fil hadis? Siapa laki-laki yang bertanya di dalam hadis ini? Kalau yang meriwayatkan kan sudah jelas ya, Abu Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi, man huwa as-sa'il fil hadis? Siapa laki-laki yang disebutkan oleh Jabir dalam hadis ini? Siapa namanya? Laki-laki yang bertanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ternyata laki-laki ini adalah An-Nu'man bin Qaukal, ya. An-Nu'man bin Qaukal bin Asram Al-Ansari Al-Khazraji. Namanya yang bertanya ini adalah Nu'man Al-Qaukal, ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah orang Ansar, ya, dari suku Ansar, dari Bani Al-Khazraji, ya. Beliau syahida Badran wastushhida bi Uhudin. Ternyata Nu'man bin Qaukal ini beliau juga ikut menyaksikan perang Badar atau ikut ya pada peperangan Badar. Wastushhida bi Uhudin, dan beliau menemui syahidnya pada perang Uhud, ya. Akhrajal Baghawi anna Nu'man qala. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya An-Nu'man qala, An-Nu'man radhiyallahu taala anhu berkata, "Aqsamtu 'alaika ya Rabbi." Ini terjadi ketika perang Uhud, ya. Beliau mengatakan, ya, aqsamtu 'alaika ya Rabbi, aku bersumpah atas namamu wahai Rabbku, alla taghiba syamsu, bahwasanya sebelum matahari tenggelam, ya, sebelum matahari tenggelam, hatta bi arjati fi hudril jannah, sehingga aku menginjakkan kaki pincangku ini di dalam hijaunya surga. Jadi ternyata beliau radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang kakinya pincang, ya, An-Nu'man bin Qaukal radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang pincang. Maka beliau mengatakan, beliau bersumpah, ya, aku bersumpah atas namamu wahai Rabbku, bahwa sebelum matahari terbenam, aku akan menginjakkan kaki pincangku ini di dalam hijaunya surga, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang hari mengatakan, ra'aituhu yata'u fiha. Aku pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan, ya, Nu'man bin Qaukal radhiyallahu taala anhu menginjakkan, ya, kakinya yang pincang di hijaunya surga, wa ma bihi min arajin, dan sekarang ia sudah tidak pincang lagi. Ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Nu'man bin Qaukal radhiyallahu taala anhu? Yang ditanyakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu adalah tentu saja, ya, jalan menuju kepada kebaikan. Yang ditanyakan oleh beliau Nu'man bin Qaukal radhiyallahu taala anhu adalah jalan menuju ke surga. Atau dengan kata lain, beliau menanyakan amalan-amalan atau ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang mana dengan amalan-amalan tersebut bisa mengantarkan ia dan kita semua masuk ke dalam surga, ya. Jadi itu hikmahnya kita mendengarkan hadis ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan hadis ini. Yang mana nantinya setelah kita mendengarkan hadis ini, ya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik, kita jalankan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini, karena ini adalah merupakan jalan menuju ke surga, ya. Dan ini tidak semua orang diberikan, ya, karunia seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman baginya tentang agama kita ini. Nah, kalau kita memahami mafhumul mukhalafah dari hadis ini, kalau kita memahami kebalikan dari hadis ini, siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki kebaikan padanya, maka Allah tidak akan memahamkan kepadanya tentang agama kita ini, ya. Nah, salah satu cara untuk memahami agama kita ini yaitu tentu saja dengan belajar, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan menghadiri kajian-kajian ilmu. Ini cara untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ke tempat-tempat di mana di tempat-tempat tersebut diajarkan, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in.
Yang selalu mereka tanyakan tentu saja adalah perkara akhirat. Ya, perhatikan, kalau ada sahabat yang bertanya, radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, pastikan bahwa yang mereka tanyakan itu adalah perkara akhirat, bukan perkara dunia. Ya, dan banyak di hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah juga ini banyak kita sudah pelajari perkara-perkara yang ditanyakan oleh para sahabat, dan ternyata perkara-perkara tersebut adalah merupakan perkara akhirat, ya, yang bisa menyelamatkan, perkara yang bisa membuat mereka selamat nanti di akhirat, yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga dan yang bisa menjauhkan mereka ke dalam dari api neraka jahanam. Taib. Yang mereka tanyakan tentu saja adalah perkara akhirat, cara menggapai surga dan terhindar dari neraka. Contoh lain misalnya, ikhwas kalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang yang Arab Badui yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya, ini Arab Badui loh. Ya, ini Arab Badui, orang-orang yang datang, Arab-Arab yang datang dari pegunungan. Ketika mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tanyakan juga adalah perkara akhirat, ya. Juga yang ditanyakan adalah perkara amalan yang bisa membuat mereka masuk ke dalam surga, dan amalan, ya, mereka bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menjauhkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku kerjakan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan aku ke dalam surga, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullah." Ya, amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga adalah yang pertama, ta'budullah. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembelih yang tujuannya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau masuk surga, anta'budallah, beribadalah engkau hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la tusyrik bi syai'a. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu kesatuan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ada orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini banyak, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dia berdoa kepada penghuni kuburan yang dia anggap wali, yang dia anggap orang soleh. Bahkan ada orang yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila ada seorang hamba walaupun dia beribadah, akan tetapi dia juga menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, wa tuqimus shalah al-maktubah, ya, menegakkan, mendirikan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senada dengan hadis yang pertama, ya, hadis yang kita akan bacakan ini, ya. Kemudian selanjutnya, wa tuaddiz zakata al-mafruḍah. Engkau tunaikan zakat yang diwajibkan. Artinya, kalau hartamu sudah sampai satu nisab dan satu haul, maka hendaklah engkau mengeluarkan zakat. Ya, ini amalan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya, taib. Kemudian watasumu ramadhana. Engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, perhatikan. Apa kata Arab Badui ini? Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, ya, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Arab Badui ini, beliau bersumpah, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, la azidu ala hadza. Saya enggak mau nambah, ya. Saya enggak mau nambah selain yang disebutkan, amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Saya tanya sama antum. Artinya dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Artinya dia tidak mengerjakan yang sunnah, ya. Kata beliau walladzi, bahkan sampai beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza. Saya enggak mau nambah lagi
selain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia hanya menjaga yang wajib-wajib saja. Dia tidak melaksanakan yang sunnah. Taib. Falamma walla, maka tatkala orang Arab Badui tersebut sudah pergi, sudah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah. Perhatikan, di sini poinnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menyaksikan seorang penghuni surga, falyanzur ila hadza. Lihatlah orang ini. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Ya. Kesimpulannya apa di sini? Kalau mau masuk surga, sembah Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga, dirikan, tegakkan sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan zakat, ya, kalau sudah sampai 1 nisab dan 1 haul. Kemudian kerjakan, jaga puasa Ramadan. Kelima perkara ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, walaupun kita tidak melakukan amalan-amalan sunnah. Tapi jangan habis ini, ya udahlah kita nggak usah sholat sunnah lagi. Ya, nggak usah sholat rawatib, nggak usah sholat sholat tahiyatul masjid, nggak usah sholat malam dan sholat duha dan lain sebagainya. Ya udahlah yang wajib-wajib saja, kan toh masuk surga. Ya, kita nggak tahu apakah sholat wajib kita sudah sempurna apa tidak. Ya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita bahwa nanti di akhirat ketika sholat kita, karena yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Nah, ketika sholat kita dihisab ternyata wajib kita ada kekurangan-kekurangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk mengecek bagaimana dengan sholat sunnahnya, tatawu'nya. Nah, sholat tatawu ini nantinya yang akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Seperti itu. Jadi jangan diremehkan juga. Udahlah, mulai saat ini saya hanya mau sholat wajib saja. Ya, apakah sudah dijamin bahwa sholat wajib kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dijamin bahwa sholat wajib kita yang kita kerjakan sudah berkesesuaian dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Ya, Nu'man radhiyallahu taala anhu berkata lagi, ya, ara'aita idza shallaitu al-maktubat. Ya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat anda idza shallaitu al-maktubat, kalau saya hanya melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja, wasumtu ramadhana, dan saya hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Artinya saya tidak mengerjakan sholat sunnah ya Rasulullah misalnya, kemudian saya tidak mengerjakan puasa sunnah, ya. Taib. Kenapa sahabat ini, kenapa Nu'man bin Qaukal radhiyallahu ta'ala anhu tidak bertanya tentang zakat dan haji? Ya, beliau hanya menyebutkan 2 perkara saja. Ya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya hanya melaksanakan ya sholat yang wajib saja? Yang kedua, bagaimana kalau saya hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, puasa yang diwajibkan saja? Kenapa sahabat ini tidak bertanya tentang zakat dan haji? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, padahal kan ada 4 lagi kan? Ada berapa lagi? Ada dua lagi kan? Ya, selain yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, kalau syahadat kan nggak usah disebutkan lagi. Ada 2 lagi selain sholat dan puasa. Kenapa beliau tidak berkata di sini, wahai Rasulullah, saya hanya membayar zakat yang wajib saja. Ya, saya berhaji saja gitu. Kenapa beliau tidak menanyakan perkara yang 2 ini? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, jawabannya kira-kira apa? Kata para ulama, ya, bisa jadi ya Nu'man bin Qaukal radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu beliau tidak punya harta, ya, atau beliau sudah punya harta akan tetapi tidak sampai 1 haul dan 1 nisab, maka beliau belum wajib berzakat. Ini alasannya. Ya, ini kata para ulama. Kenapa beliau tidak menyebutkan zakat pada saat itu? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa pada saat itu, saya mau tanya sama antum, ya, kalau zakat itu diwajibkan pada tahun ke berapa Hijriah? Ada yang tahu nggak? Tahun ke berapa? Tahun kedua, ya, udah masuk waktu ya? Udah masuk waktu. Taib, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya kita lanjutkan. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik,
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa sahabat ini tidak bertanya tentang zakat dan haji? Kenapa Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu itu tidak bertanya tentang zakat dan haji? Ya, kata para ulama, bisa jadi Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu pada saat itu tidak berharta, tidak ada hartanya, atau barangkali ada hartanya akan tetapi pada saat itu belum cukup satu nisab dan satu haul. Ya. Yang kedua, bisa jadi saat itu ketika beliau menanyakan perkara ini kepada Rasulullah SAW, pada saat itu haji belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena haji itu diwajibkan pada tahun keberapa? Tahun keberapa haji itu diwajibkan? Repot kalau antum nggak tahu. Ya, haji diwajibkan pada tahun keberapa? Ayo, tahun ke-9 Hijriah. Ya, Rasulullah haji berapa kali? Iya, makanya ya. Karena kan tidak lama setelah diwajibkannya haji, ya Rasulullah SAW berhaji, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, makanya disebut sebagai haji wada, yang pertama dan yang terakhir. Dan haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, kata para ulama, boleh jadi pada saat itu, kenapa beliau tidak menyebutkan haji tadi, kewajiban haji? Boleh jadi pada saat itu, ketika beliau menanyakan perkara ini kepada Rasulullah SAW, pada saat itu belum diwajibkan haji, ya, atas kaum muslimin pada saat itu. Ya, yang ditanyakan apa? Sholat. Ya, karena sholat itu diwajibkan pada tahun keberapa? Sholat diwajibkan pada tahun keberapa? Ayo, nggak tahu? Ya, sebelum apa setelah Hijriah? Iya, jangan sampai setelah Hijriah ya. Setelah hijrah maksudnya, afwan. Jangan sampai setelah hijrah gitu, ya. Karena Isra Mi'raj itu sebelum apa setelah hijrah? Iya, sebelum. Ya, dan wajibnya sholat itu di malam Isra dan Mi'raj. Ya, saat itulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ya, jadi 1,5 tahun menurut para ulama, dan ini yang paling kuat, 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW sholat itu diwajibkan. Ya, kemudian beliau juga menanyakan di sini masalah apa? Masalah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun keberapa? Pada tahun kedua Hijriah, sama dengan zakat. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, sholat 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, nah makanya ini yang ditanyakan oleh beliau. Ara'aita idza sallaitul al-maktubat. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kira-kira kalau saya hanya melaksanakan ya sholat 5 waktu saja, sholat yang sudah diwajibkan saja, wasumtu ramadhana, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan saja. Artinya tidak mengerjakan sholat sunnah, lalu kemudian beliau tidak mengerjakan puasa sunnah. Ini yang beliau tanyakan. Taib, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan dalil bagi kita bahwa seorang hamba yang menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya adalah merupakan jalan menuju ke surga. Ya, jadi perbaiki kewajiban kita. Ya, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan, perbaiki dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, banyak di antara kita yang menyepelekan perkara-perkara yang wajib. Contoh misalnya masalah sholat. Ya, banyak di antara kita ketika hendak melaksanakan sholat 5 waktu, ya,
di masjid biasanya, mohon maaf, banyak di antara kita memakai pakaian seadanya. Bahkan tidak jarang saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang kalau ke kantor Masya Allah rapinya minta ampun, tetapi kalau ke masjid untuk sholat hanya pakai kaos dan pakai sarung saja. Ya, padahal ini adalah kewajiban. Ada orang kalau sholat malam Masya Allah, ya, dia pakai bajunya yang paling bagus, ya, bajunya yang paling bagus, parfumnya Masya Allah. Ya, enggak salah, bagus Masya Allah, ya. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa sholat malam ini adalah sunnah, bukan wajib. Nah, seharusnya kita jor-joran itu ketika sholat wajib, kan seperti itu. Pakaian kita pakaian terbagus, kita punya parfum, bawa ke masjid dipakai, kan seperti itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, pakailah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian hendak berangkat ke masjid. Jadi ini diperhatikan. Nah, karena kewajiban adalah merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita. Kalau kita kerjakan, tunaikan dengan sebaik-baiknya, adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga, maka perbaiki ya kewajiban-kewajiban kita. Tunaikan dengan sebaiknya kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Taib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ini perempuan ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila ada seorang istri yang menjaga salat 5 waktunya, kasarnya tidak perlu pakai salat sunnah. Apalagi kalau pakai salat sunnah. Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila kata Rasulullah ada seorang istri yang menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia jaga puasa wajibnya, dia jaga puasa Ramadannya, dia tidak tinggalkan puasa Ramadannya. Ya, wa hafizat farjaha, lalu kemudian dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, lalu kemudian dia menaati suaminya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qilalaha, maka nanti akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan Anda memasuki surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Ini istri, Masya Allah. Ya. Nah, yang pertama apa? Kewajiban yang pertama yang dijaga apa? Salat 5 waktu. Yang kedua puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada uzur, ya jelas dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, ketika sudah tidak uzur lagi, kan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya menjaga kemaluannya, menaati suaminya. Maka kelak dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, kita tahu kan di surga itu kan ada 8 pintu. Ya, ada namanya pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu ar-rayyan, pintu puasa, ya, dan seterusnya. Orang wanita, seorang istri yang mengerjakan 4 perkara ini, menunaikan ke-4 perkara ini dengan sebaik-baiknya, maka dia dipersilahkan dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Jadi Masya Allah. Nah, ini menandakan bahwa alangkah pentingnya kita menjaga yang namanya kewajiban tersebut. Jadi apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita sepelekan salat 5 waktu. Kita kerjakan betul-betul dengan penuh kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang diwajibkan kita kerjakan, ya, apa yang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW juga kita kerjakan. Taib. Bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib, ya. Jadi amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang memusuhi, ya, waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang terhadap dia, ya. Jadi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
mengumumkan perang kepada orang tersebut. Siapa yang dimaksudkan dengan wali? Wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah ciri khasnya, karakternya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan orang gila. Ya, bukan orang gila. Ya, jadi yang dimaksudkan wali itu bukan orang gila, tapi yang dimaksudkan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan berurusan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil masalah dengan mereka. Karena kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang terhadap dia. Orang-orang yang mengganggu para waliku tersebut, ya. Adapun kalau ada orang gila lalu kemudian dianggap wali, maka yang harus dilakukan adalah orang gila tersebut harus diobati. Ya, bukannya dijadikan sebagai seorang wali, akan tetapi diobati supaya dia sembuh dari penyakit gilanya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Taib, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba bertakarrub atau mendekatkan diri dengan beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka maksimalkan seluruh potensi yang kita miliki, seluruh potensi yang kita punyai, maksimalkan dalam rangka mengerjakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan senantiasa, ya, hambaku konsisten melakukan yang disunnahkan, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta uhibbu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku telah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku yang menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, ya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, ya, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku adalah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangannya yang dia pakai untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia pakai untuk melangkah. Wa in sa'alani, dan apabila dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan kepada hamba tersebut. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, apabila dia meminta perlindungan kepada aku, maka aku pasti melindungi hambaku tersebut. Ya, jadi ini yang perlu dicatat di sini, bahwa dengan melakukan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata Nu'man selanjutnya, beliau mengatakan wa ahlaltul halala, ya, aku menghalalkan yang aku menghalalkan yang halal. Maksudnya, maknanya di sini adalah aku menghalalkan yang halal dan meyakini kehalalannya, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku menghalalkan yang halal? Ya, artinya dia tidak mengharamkan, dia tidak berani mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak juga di antara kita, ya, banyak kaum muslimin yang mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang atas nama zuhud, ya, atas nama zuhud kemudian mengharamkan, ya, pakaian yang indah atas dirinya, mengharamkan tempat tinggal yang bagus untuk dirinya, mengharamkan, ya, kendaraan yang bagus untuk dirinya atas nama zuhud. Padahal tidak seperti itu. Sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba kita mengharamkannya. Ya, jangan coba-coba kita mengharamkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik." Mengapa engkau wahai Muhammad
mengharamkan atas dirimu sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam rangka menuntut menghendaki ridho ya istri-istrimu. Ini ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, khalifah keempat, untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Kita tahu sendiri kan orang-orang Khawarij seperti apa mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dalam beribadah sampai muka-muka mereka pucat. Ya, saking banyaknya ibadahnya mereka, saking banyaknya sholatnya mereka. Ya, saking saking rajinnya mereka berpuasa, saking rajinnya mereka sholat malam. Kalau kata Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij itu kalau kalian melihat sholat mereka, kalian memandang remeh sholat kalian. Kalian melihat puasa mereka, maka kalian memandang remeh puasa kalian. Itu saking bagusnya ibadahnya mereka. Akan tetapi mereka tersesat jalan. Nah, di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk berdialog dengan mereka, ya, agar supaya mereka kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berdialog, sebelum berdialog dengan mereka memakai beliau radhiyallahu taala anhuma memakai pakaian yang sangat indah, ya, pakaian yang sangat bagus, ya. Lalu kemudian biasa orang-orang Khawarij memandang remeh, kenapa engkau sahabat Rasulullah SAW memakai pakaian yang bagus, ya, memakai perhiasan-perhiasan dunia, kan seperti itu, ya. Lalu kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini ketika kita menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan yang halal itu, kita yakini, kita katakan halal, dan kita yakini bahwa itu adalah perkara yang halal. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa haramtul haram, aku hanya mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku meyakini keharamannya serta meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, ada orang yang mengharamkan sesuatu bukan karena tidak meyakini keharamannya, ya, atau dia mengharamkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pernah mendengarkan seseorang yang berkata begini, ya, saya tidak meminum khamar, ya, bukan karena saya meyakini bahwa khamar itu haram, ya, akan tetapi karena memang saya tidak suka khamar. Subhanallah, ya, bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, ya, mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini keharamannya serta meninggalkan perkara tersebut, ya. Ada orang misalnya begini, ya, ada perempuan misalnya bilang sama calon suaminya, ya, saya mau nikah sama kamu tapi dengan syarat kamu jangan minum alkohol lagi, ya. Dia tinggalkan minuman tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meyakini bahwa alkohol itu adalah haram, akan tetapi karena dia mau menikah dengan perempuan tersebut. Bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini, wa haramtul harama, saya mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini keharamannya, ya, serta meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mau tanya sama antum, ada orang, mohon maaf misalnya, dia nggak berzina, ya, tapi dia bilang sama orang, saya nggak yakin kalau zina itu haram. Menurut antum gimana orang ini? Ya, dia nggak berzina, tapi dia mengatakan saya nggak yakin kalau zina itu haram. Ya, apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini telah melakukan pembatal keislaman. Dia telah keluar dari agamanya. Dia telah membatalkan keislamannya karena dia lancang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melakukannya. Ya, walaupun dia tidak melakukannya. Makanya orang-orang yang melakukan, ya, irtakabal kabair, kalau ada seorang hamba irtakabal kabair, melakukan dosa-dosa besar atau satu dosa besar, ketika dia melakukan dosa besar tersebut, selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dia melakukan karena terjatuh, bukan apa, tapi dia tetap meyakini bahwa perbuatan itu adalah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia, kita katakan dia adalah seorang pelaku besar, pelaku dosa besar. Akan tetapi kita tidak boleh mengatakan dia telah keluar dari agamanya. Beda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij, kalau ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia kafirkan orang tersebut. Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Akan tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak diharamkan, tidak haram, maka dia telah keluar dari agama Islam ini. Dia telah kufur, ya, karena dia telah melakukan pembatal keislaman, yaitu mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kata beliau di sini, kata An-Nu'man bin Qaukal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saya tidak saya mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam azid ala dzalika syai'an," dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, ya. Artinya beliau, kita ulangi lagi, beliau hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kemudian beliau tadi apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Beliau menghalalkan yang dihalalkan dan beliau mengharamkan yang diharamkan. Maka kata beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tidak menambah lebih daripada keempat perkara ini." Maka kata Rasulullah, beliau mengatakan, "Ada khulul jannah." Apakah saya bisa masuk surga? Apakah mungkin saya bisa masuk surga dengan modal keempat perkara ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya, kamu bisa masuk ke dalam surga." Ya, jadi masya Allah, ya, jadi hanya mengerjakan pekerjaan, kewajiban kita dengan sebaik-baiknya saja, maka ini sudah bisa mengantarkan menjadi jalan bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi jika di samping kita mengerjakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, kita juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memperoleh derajat yang lebih tinggi lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza huwa yas'alu anil Islam. Orang tersebut ternyata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laila, ya, bahwa rukun Islam itu adalah diantaranya yang engkau melaksanakan sholat 5 waktu pada sehari semalam, ya. Faqala hal alayya gairuha, maka si laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada lagi enggak selain 5 kali ini, ya, 5 waktu ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa anta tawwa, enggak ada lagi kecuali jika engkau mau melaksanakan sholat sunnah, ya. Jadi cuma ini saja yang diwajibkan dalam Islam, 5 kali dalam sehari semalam, ya. Nah, si laki-laki ini bertanya, ada lagi enggak selain yang 5 ini? Kata Rasulullah, enggak ada lagi kecuali jika engkau mau melaksanakan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, wasiyamu ramadhana, kemudian juga berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, hal alayya gairuhu, apakah ada selain puasa Ramadan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la illa anta tawwa'a, enggak ada lagi kecuali jika engkau mau melaksanakan puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya. Kemudian puasa Nabi Daud dan lain sebagainya, ya. Kata Rasulullah SAW, enggak ada lagi kecuali jika engkau mau melaksanakan puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Yang meriwayatkan hadis ini berkata bahwa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakat kepada orang tersebut, ya. Kemudian kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, hal alayya gairuha, ada lagi enggak zakat yang lain yang saya harus tunaikan selain zakat yang diwajibkan tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la illa anta tawwa, enggak ada lagi kecuali jika engkau mau mengeluarkan zakat-zakat yang sunnah, yaitu sedekah, ya. Qala, maka yang meriwayatkan hadis ini berkata, fa'adbara rajulu wa huwa yaqul, kemudian laki-laki ini membelakang, ya, maksudnya pergi. Kemudian laki-laki ini berkata, wallahi la azidu ala hadza wala anqus,
Kata laki-laki ini, demi Allah, aku tidak akan menambah lebih daripada ini yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan aku juga tidak akan mengurangi. Artinya dia akan lakukan kewajiban yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Dan dia tidak mengerjakan apa? Dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah. Ya, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa. Dia telah beruntung jika betul dia benar. Ya, jadi masya Allah. Perhatikan dalam hadis ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa dengan modal mengerjakan kewajiban kita, rukun Islam, dengan sebaik-baiknya, maka dengan modal itu maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32, ya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang paling menggembirakan. Ya, ayat yang paling menggembirakan, ayat yang paling memberikan harapan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan ya Alkitab tersebut kepada orang-orang yang, kepada hamba yang menjadi pilihan kami. Nah, hamba-hamba tersebut, ya, perhatikan di sini. Faminhum, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di antara hamba, tiga golongan hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka, di samping mereka melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amalan-amalan baik, ternyata mereka juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka campurkan antara amalan-amalan soleh dengan maksiat-maksiat. Itu namanya wa minhum man zalim wa minhum faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasidun li nafsihi. Di antara mereka ada yang hanya mencukupkan diri mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ya, artinya yang haram dia tinggalkan. Kemudian yang yang halal ya dia kerjakan, kan seperti itu. Dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, jadi dia mencukupkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang haram dia tinggalkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang dimaksudkan di sini, yang ketiga ini, golongan yang tertinggi ini adalah ya, di samping mereka melakukan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, mereka juga berlomba-lomba melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Ya. Biiznillah, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah merupakan ya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin, ya, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuk di dalam surga tersebut. Perhatikan, kata para ulama, wow lil jamaah di sini, ya. Ini pantas ditulis dengan tinta air mata, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini memasukkan, ya, mengatakan bahwa tiga golongan ini yang akan menjadi penghuni surga. Ya, bukan cuma golongan yang paling top saja, yang mengerjakan dengan sebaik-baiknya kewajiban-kewajibannya, kemudian juga melaksanakan sunnah-sunnah. Bukan hanya yang masuk surga itu, bukan hanya orang-orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, lalu kemudian yang sunnah dia tidak kerjakan. Dia hanya melaksanakan, dia meninggalkan yang haram, kemudian dia hanya mengerjakan yang halal-halal saja. Bukan hanya itu saja. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan juga ke dalam surga adalah juga yang zalimun li nafsihi, yang mencampurkan antara maksiat dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, ya. Jadi tiga golongan ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ya. Jadi ini dalil ya bagi kita ya bahwa dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya maka adalah modal bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya, karena sudah mau jam 8. Kalau mungkin di antara antum ada yang mau ditanyakan satu atau dua pertanyaan, silakan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Gak ada?
Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.